351, bintang keberuntungan. Lumayan. Apa pekerjaan keluargamu? Kalau bukan demi tercapainya rencana yang mulia, aku benar-benar ingin membunuh wanita ini. Beri aku ciuman dan aku akan memberitahumu. Ini pada dasarnya adalah keuntungan materi, jika itu adalah laki-laki lain, laki-laki itu akan segera mengabulkan permintaan Guan Yanxin, tetapi Jue Tian, di sisi lain, merasa bahwa dia mempermalukannya. Namun, karena Guan Yanxin masih berguna baginya, dia memegang pinggangnya yang ramping dan berkata, katakan padaku. Menyebalkan, ada banyak orang di sini. Guan Yanxin tidak menyangka Jue Tian tiba-tiba akan memegang pinggangnya, dan dia merasa sedikit malu. Meskipun Guan Yanxin keras kepala, ia tidak seburuk itu sampai-sampai suka main perempuan. Sampai sekarang, ia belum pernah punya pacar. Kali ini, ia jatuh cinta pada Jue Tian, dan memutuskan untuk berinisiatif mengejar Jue Tian. Namun, Jue Tian hanya berniat memanfaatkannya dan tidak mempunyai niat lain. Saat ini, Jue Tian menyadari kelebihannya sendiri. Sambil membelai lembut pinggang ramping Guan Yanxin dengan tangan kanannya, ia berkata lirih, tidak akan memberitahuku. Rasa kebas yang berasal dari pinggang Guan Yanxin membuatnya menjadi gugup, tetapi di saat yang sama, ia merasa sangat bersemangat, terutama karena banyak orang yang datang dan pergi di dekat mereka. Profesor Jue, apakah Anda tahu tentang keluarga bangsawan? Jue Tian tertegun sejenak, lalu ia mengeratkan genggaman tangan kanannya, menyebabkan Guan Yanxin benar-benar tertarik ke dalam pelukannya. Ini menunjukkan bahwa Jue Tian bersemangat setelah mendengar apa yang dikatakan Guan Yanxin. Kalau aku bisa menyelinap ke keluarga bangsawan, akan lebih mudah bagiku untuk memegang kendali di balik layar. Meskipun hipnosis Jue Tian tampak sangat hebat, hipnosisnya juga memiliki kekurangan. Jika ia menghipnotis Guan Yanxin, kata-kata dan tindakan Guan Yanxin mungkin tampak normal pada awalnya, tetapi seiring berjalannya waktu, ia perlahan akan berubah, dan orang-orang yang dekat dengannya akan dapat dengan mudah melihat bahwa ada yang salah dengan perilaku Guan Yanxin. Lebih lanjut, Yang Mulia telah memerintahkan Jue Tian untuk tidak meninggalkan bukti apapun. Oleh karena itu, Jue Tian tidak dapat menggunakan hipnosisnya sesuka hatinya. Jue Tian, apa yang kau lakukan? Guan Yanxin berteriak dengan manis. Aku tak menyangka dia akan sekesal itu saat mendengar aku berasal dari keluarga bangsawan. Namun, ini juga bagus, aku berhasil mendapatkan seorang profesor tampan dengan menggunakan gelar keluargaku. Jue Tian yang sedang memeluk Guan Yanxin merasa ingin muntah. Aku tidak menyangka akan tiba hari di mana aku perlu menggunakan penampilanku. Jue Tian, apa kau merasa tidak nyaman? Guan Yanxin memang menyukai pria seperti Jue Tian. Mungkin, inilah yang disebut cinta pada pandangan pertama. Jue Tian kembali tenang dan berkata dengan tenang, tidak apa-apa, hanya merasa sedikit mual. Kalau begitu, ayo kita pergi membeli obat untukmu. Tidak perlu, ayo masuk. Jue Tian sangat ingin melihat siapa yang akan hadir di perjamuan hari ini dan mulai merencanakan masa depannya. Sedangkan untuk wanita yang ada di sisinya, ia akan memanfaatkannya untuk sementara waktu. Keduanya langsung naik lift dan tiba di lantai atas. Nona Guan, petugas yang ada di dekat lift memberi salam dengan hormat. Namun, Guan Yanxin tidak peduli dengan petugas itu, dia saat ini dengan senang hati memegang lengan Jue Tian. Jue Tian menyapukan pandangannya ke seluruh kelompok, dan dia menemukan bahwa orang-orang yang hadir di sana pada dasarnya adalah kepala keluarga kota Zijin. Xiao Yi, Tang Wushuang, Bai Cixin, adik laki-laki Bai Cixin, Wang Dabao, Chen Xuanzong, dan siswa yang baru saja menghadiri kelas saya juga hadir di sini. Lumayan, aku datang ke perjamuan ini bukan tanpa alasan. Motif keluarga Guan menyelenggarakan perjamuan ini sama dengan keluarga Ye, yaitu ingin menarik pendukung. Nona Guan, berbagai kepala keluarga memberi salam dengan ramah, dan Guan Yanxin yang memegang lengan Jue Tian menanggapi sapaan mereka dengan menganggukkan kepala sambil tersenyum tipis. Sikap Guan Yanxin dapat dilihat sebagai seseorang dari keluarga besar. Jue Tian saat itu tengah memikirkan kegunaan Guan Yanxin dalam membantu rencananya. Demi mempermudah, haruskah saya menggunakan identitas ini untuk masuk ke keluarga Guan? Kakak, Guan Yanxin terdengar berteriak ke arah seorang pria. Jue Tian menoleh,
dan kakak laki-laki Guan Yanxin terlihat sebagai seorang pria berpenampilan mengesankan dengan sikap yang tidak biasa. Yanxin, akhirnya kau di sini juga. Ayah sudah mencarimu kemana-mana. Guan Li menghampiri dan berkata sambil tersenyum. Setelah itu, melihat adiknya memegang lengan seorang pria, alisnya berkerut. Guan Yanxin memperkenalkan sambil tersenyum, kakak, ini Jue Tian, pacarku. Kapan kamu punya pacar? Tanya Guan Li serius, dan nadanya tidak terdengar ramah. Kenapa? Kau pikir hanya kau yang boleh punya pacar, dan aku tidak boleh punya pacar. Kakak, kau tidak boleh seperti ini. Guan Yanxin mengira kakaknya sedang bercanda, dan ia pun berkata dengan nada menggoda. Guan Li menarik adiknya ke samping, kau tahu ayah akan mengumumkan pernikahanmu dengan keluarga Jiang hari ini, tapi kau malah membawa seorang pria ke sini. Aku membawa pacarku ke sini justru karena ayah akan membuat pengumuman itu, kata Guan Yanxin dengan ekspresi acuh tak acuh di wajahnya, dia justru akan melawan ayahnya. Mau wajah ayah menyapu lantai. Dasar bodoh, apa hubungannya itu denganku? Pokoknya, aku akan memilih priaku sendiri. Guan Li sangat marah sampai kepalanya sakit, aku benar-benar tidak tahu harus berkata apa tentangmu. Kalau kamu peduli dengan pacarmu itu, segera putus dengannya, atau dia tidak akan bisa melihat matahari esok hari. Mari kita lihat siapa yang berani menyentuhnya. Guan Yanxin bukanlah orang yang mudah terprovokasi. Ada apa? Jue Tian berjalan mendekat dan bertanya dengan lemah. Guan Li menatap Jue Tian, lalu berkata kepada adiknya, lakukan saja apa yang menurutmu benar. Setelah selesai berbicara, Guan Li pergi. Jue Tian merasa segala sesuatunya tampaknya tidak terlihat baik untuknya. Ini kesempatan bagus bagiku untuk menyelinap ke keluarga bangsawan, aku tidak bisa membiarkan wanita ini lari dariku. Ayahku akan menjualku, Guan Yanxin menghela napas, lalu berkata dengan ringan. Ketidakberdayaan Guan Yanxin saat ini kurang lebih sama dengan ketidakberdayaan Dong Fang Yuer, keduanya digunakan sebagai alat tawar-menawar. Mendengar itu, hati Jue Tian mencelos dan ekspresinya berubah serius. Aku masih berpikir tentang bagaimana memanfaatkannya tadi, tetapi dalam sekejap mata, semuanya menjadi tidak berarti. Melihat ekspresi Jue Tian, Guan Yanxin berpikir bahwa Jue Tian menjadi tidak senang setelah mendengar apa yang dikatakannya. Apakah kamu marah? Guan Yanxin bertanya dengan rasa ingin tahu. Jue Tian yang alisnya berkerut menganggukkan kepalanya. Semua rencananya yang sudah dipikirkannya sejak lama kini menjadi sia-sia, jadi bagaimana mungkin dia tidak marah? Beranikah kau berjudi bersamaku? Tanya Guan Yanxin dengan suara rendah. Pada akhirnya, ketika semuanya sudah dikatakan dan dilakukan, Guan Yanxin mencoba menggunakan Jue Tian untuk memutuskan hubungan dengan pernikahan keluarganya, hanya saja, dia memilih seseorang yang dia sukai untuk dimanfaatkan. Dengan kata lain, Guan Yanxin memiliki ide yang kurang lebih sama dengan King Ya. Setelah mendengar apa yang dikatakan Guan Yanxin, Jue Tian merasa tidak punya pilihan selain mengambil risiko. Jika aku berhasil menyelinap ke keluarga Guan, itu akan menjadi yang terbaik. Namun, jika aku tidak berhasil menyelinap ke keluarga Guan, akan banyak masalah merepotkan yang muncul. Bagaimanapun juga, keluarga Jiang ini juga merupakan keluarga bangsawan. Jika aku sampai mengacaukan pernikahan keluarga Jiang dengan keluarga Guan, kedua keluarga itu mungkin akan berakhir dengan hubungan yang buruk satu sama lain. Apa tujuan keluargamu mengadakan perjamuan ini? Sambil berdiri di dekat jendela, Jue Tian tentu saja ingin mengorek informasi dari Guan Yanxin. Guan Yanxin sudah menghabiskan segelas anggur merah, dan wajahnya agak merah. Biar ku katakan saja, tapi jangan sampai kau memberitahu orang lain apa yang kukatakan padamu, ya. Baiklah, demi buah umur panjang, kata Guan Yanxin diam-diam. Kebingungan muncul di wajah Jue Tian, buah umur panjang. Kau mungkin tidak tahu ini, tapi sebenarnya, keluarga bangsawan bukanlah yang paling tangguh. Selain keluarga bangsawan, masih ada kekuatan bernama alam tanpa kekosongan. Setiap 100 tahun, alam tanpa kekosongan akan membagikan setumpuk buah umur panjang. Hanya keluarga bangsawan yang tahu tentang itu, dan keluarga biasa itu sama sekali tidak menyadarinya. Kau tidak boleh memberitahu siapapun tentang ini, kalau tidak aku akan mendapat masalah. Guan Yanxin yang sedikit mabuk berkata dengan linglung,
sama sekali tidak menyadari betapa pentingnya informasi yang baru saja dibagikannya. Bahkan Ye Hua juga tidak tahu tentang buah panjang umur, namun, Jue Tian akhirnya mengetahuinya. Guan Yanxin ini benar-benar bintang keberuntunganku. Melihat ekspresi terkejut Jue Tian, Guan Yanxin tersenyum, ada banyak rahasia di dalam keluarga bangsawan, dan hampir semuanya tidak bisa diungkapkan. Kamu mabuk. Jue Tian sedikit bersemangat saat ini. Saya melakukan hal yang benar dengan datang ke sini hari ini, wanita ini tahu banyak hal. Namun, aku tidak boleh bersikap terlalu radikal, kalau tidak dia akan curiga. Bagaimana kalau aku langsung saja menggunakan hipnotisku padanya? Tidak, wanita ini masih berguna di masa depan, aku harus memikirkan cara agar dia berbakti padaku. 352, Aliansi. Aku tidak mabuk, tapi aku ingin mabuk. Nada bicara Guan Yanxin terdengar penuh dengan ketidakberdayaan. Karena terlahir di keluarga bangsawan, meski wewenang dan kekuasaan mudah diperoleh, ia harus kehilangan kebebasan pribadinya, setiap kata yang diucapkannya dan setiap tindakan yang dilakukannya, ia harus terlebih dahulu mempertimbangkan wajah keluarganya. Bahkan hal seperti memiliki pacar pun dibatasi oleh keluarganya. Mengutip kata-kata Guan Yanxin, usiaku sudah 20 plus tahun, tapi aku bahkan belum tahu rasanya menjadi seorang wanita. Aku ingin sekali menemukan pria yang kusuka dan menjalani pengalaman pertamaku dengannya. Setelah itu, aku akan mengikuti arus saja. Setidaknya, pengalaman pertamaku akan bersama seseorang yang kusuka. Jue Tian saat ini merasa sedikit jengkel, respon yang diberikan tubuhnya adalah untuk tidak menyentuh wanita itu, tetapi pikirannya terus-menerus mengingatkannya pada perintah yang mulia. Pada akhirnya, perintah yang mulia menang. Jue Tian memeluk Guan Yanxin dengan lembut, dan Guan Yanxin berbaring dalam pelukan Jue Tian dan menikmati momen ini di antara mereka berdua. Tidak peduli apapun motif pria ini, setidaknya, dia adalah seseorang yang saya sukai. Jue Tian saat ini sedang menghadapi masalah lain. Bagaimana caranya agar dia mau melakukan apapun yang saya perintahkan? Ini agak sulit. Namun, melihat Dongfang Yuer yang hadir di tempat kejadian, Jue Tian bertanya dengan rasa ingin tahu, mengapa siswa itu ada di sini. Guan Yanxin menoleh untuk melihat, lalu berkata, dia kurang lebih sama denganku, seorang gadis yang dijual oleh keluarganya. Oh, dan orang yang ada di sampingnya adalah suaminya. Jue Tian menatap Baiki dan bertanya dengan rasa ingin tahu. Tidak, dia bukan. Kudengar mereka masih belum berbaikan. Meskipun Dongfang Yuer ini berwatak lembut, dia agak keras kepala. Harus kuakui, dia memang memiliki semacam bayangan keluarga bangsawan Dongfang. Guan Yanxin tertawa kecil. Keluarga bangsawan Dongfang. Jue Tian bertanya. Guan Yanxin mengangguk, benar. Keluarga Dongfang awalnya juga keluarga bangsawan, tetapi terjadi sesuatu, dan gelar mereka dicabut. Dongfang Yuer adalah seseorang dari generasi muda keluarga Dongfang saat ini. Keberuntungan saya hari ini adalah melesat dari atap. Pertama, keluarga Guan, dan sekarang, keluarga Dongfang. Yang Mulia telah memberi perintah untuk memeriksa kasus keluarga Dongfang, dan Dongfang Yuer ini bisa saja menjadi titik terobosan dalam mengungkap kasus keluarga Dongfang. Hanya saja, bagaimana aku bisa mencapai titik terobosan ini tanpa terlihat mencurigakan? Aku harus memikirkannya perlahan. Berikutnya, Guan Yanxin berbicara tentang sejumlah perselisihan antara keluarga yang berbeda. Sebagai contoh, keluarga Xiao dan keluarga Tang memiliki hubungan yang buruk, dan saat ini, keluarga Tang telah membuat keluarga Bai marah. Selain itu, Chen Xuanzong tampaknya berniat membentuk aliansi dengan keluarga Tang. Hubungan antar keluarga memang agak rumit. Ini kabar baik untukku, Guan Yanxin ini sepertinya tahu banyak hal. Aku harus memastikan wanita ini bisa kumanfaatkan untuk waktu yang lama. Dengan bantuannya, aku akan mudah mendapatkan informasi. Di sisi lain perjamuan, Chen Xuanzong dapat dikatakan sebagai kuda hitam kota Zijin. Hanya dalam beberapa hari bekerja, ia telah memperoleh banyak pengakuan dari para kepala keluarga, dan sosoknya sekarang dapat dilihat hampir di setiap perjamuan yang diadakan di kota Zijin. Chen Xuanzong memutuskan untuk mengesampingkan perasaannya terhadap King Ya untuk sementara waktu. Setelah aku sampai puncak, aku akan pergi mencari King Ya dan memberitahunya bahwa Long Aotian bukanlah orang baik.
Long Aotian yang bersembunyi jauh di gunung menghela napas dalam-dalam, apa salahku? Sambil memegang segelas anggur merah, Chen Xuanzong datang ke depan Tang Wushuang, kepala keluarga Tang. Kepala keluarga Chen, suasana hati Tang Wushuang akhir-akhir ini sangat baik, dan ini menyebabkan sistem endokrinnya menjadi sangat aktif. Jika bukan karena janggut di wajahnya, suaranya yang sengaja ia pelankan, dan juga perban di dadanya, Tang Wushuang pasti akan terlihat seperti wanita cantik. Chen Xuanzong menemukan bahwa Tang Wushuang tampaknya sengaja merendahkan suaranya sendiri. Baru-baru ini aku masuk angin, dan tenggorokanku terasa agak tidak nyaman, jelas Tang Wushuang sambil tersenyum. Hanya saja, bagaimana mungkin seseorang dengan kekuatan seperti Tang Wushuang bisa terserang flu dengan mudah? Chen Xuanzong berkata dengan prihatin, jika memang begitu, kepala keluarga Tang, kamu harus menjaga kesehatanmu dan memulihkan diri dengan baik. Kepala keluarga Chen, terima kasih atas perhatianmu. Sikap Tang Wushuang mulai sedikit berubah, dan ini membuat Chen Xuanzong merinding. Kepala keluarga Tang, kapan kita akan mulai bertindak? Beberapa hari yang lalu, Chen Xuanzong mengunjungi Tang Wushuang, dan keduanya mencapai kesepakatan untuk memusnahkan keluarga Xiao. Tang Wushuang menatap Xiao Yi yang berdiri tak jauh darinya dan berkata dengan serius, setelah pemilihan keluarga bangsawan kali ini selesai, kita akan segera bertindak. Kalau begitu, aku bisa tenang. Chen Xuanzong menepuk bahu Tang Wushuang, dan Tang Wushuang pun sedikit linglung. Terlebih lagi, seperti seorang gadis, rasa malu benar-benar muncul di wajahnya. Hal ini menyebabkan Chen Xuanzong segera menarik tangannya. Apa sebenarnya yang terjadi dengan Tang Wushuang ini? Xiao Yi secara alami melihat Tang Wushuang dan Chen Xuanzong. Kalau mereka berdua ngobrol satu sama lain, mereka pasti punya rencana jahat. Melihat Bai Cixin yang tidak jauh, Xiao Yi menyunggingkan senyum sopan di wajahnya, lalu berjalan mendekati Bai Cixin. Kepala keluarga Bai. Bai Cixin perlahan membalikkan tubuhnya, kepala keluarga Xiao, lama tidak bertemu. Kepala keluarga Bai masih secantik biasanya, bahkan aku terpesona oleh penampilanmu. Wang Dabao, yang berada di samping, tampak jelek wajahnya. Berani sekali menggoda istriku di depanku. Jangan pikir kau bisa bertindak sesuka hati tanpa rasa khawatir hanya karena kau punya pedang Xuan Yuan. Saya mampu menyedot nampan berisi siput sungai tanpa menggunakan tangan saya, apakah Anda mampu melakukannya? Bai Cixin tersenyum, kepala keluarga Xiao, harap berhati-hati dengan kata-katamu, suamiku masih di sisiku. Wang Dabao mendengus dingin sambil memegang pinggang istrinya, seolah berkata, cepat kalahkan dia, pecundang. Ceo Wang, jangan salah paham, aku datang ke sini hanya untuk membentuk aliansi. Xiao Yi memberitahu mereka tujuannya. Saat ini, membentuk aliansi adalah satu-satunya jalan keluar bagi keluarga Xiao, dan juga merupakan langkah terbaik yang bisa diambil oleh keluarga Xiao. Bai Cixin berkata dengan lemah, mengapa aku harus setuju untuk membentuk aliansi denganmu? Karena kita punya musuh yang sama, keluarga Tang. Kata Xiao Yi dingin. Bai Cixin menunjukkan senyum aneh, lalu berkata, memang. Setelah mendengar bahwa Xiao Yi tidak datang untuk merayu istrinya melainkan datang untuk membentuk aliansi dengan mereka, Wang Dabao merasa tenang. Bagaimanapun, kemampuan bicaraku sangat hebat, dan istriku sudah tidak bisa lepas dari kemampuan bicaraku. Jadi, tidak banyak yang perlu kukhawatirkan. Keluarga Xiao dan keluarga Bai keduanya memiliki benda dewa kuno. Sementara itu, aliansi Tang Chen hanya memiliki satu benda dewa kuno karena hanya keluarga Tang yang memiliki benda dewa kuno, dan Chen Xuanzong tidak memiliki benda dewa kuno. Oleh karena itu, jika kedua aliansi itu terlibat dalam pertempuran satu sama lain, aliansi Xiao Bai akan berada dalam posisi yang menguntungkan. Namun, Guru Tang Wushuang, Gui Chengren, adalah faktor yang tak terlupakan. Gui Chengren bisa dibilang setara dengan benda dewa kuno yang berjalan. Tepat pada saat ini, seorang pria setengah baya berbadan bulat muncul di tempat kejadian. Pria parubaya ini adalah kepala keluarga Guan Family, Guan Tong. Tinggi Guan Tong kurang dari 1,7 meter, tetapi tubuhnya sangat gemuk. Dilihat dari jauh, ia tampak seperti bola berjalan. Namun, jangan tertipu oleh penampilannya. Bagaimanapun,
dia tetaplah salah satu dari 5 kepala keluarga bangsawan. Jika dia tidak memiliki beberapa kemampuan, bagaimana mungkin dia bisa mencapai posisi seperti sekarang? Kepala keluarga Guan, kepala keluarga Guan, kepala keluarga Guan. Para kepala keluarga menyambut dengan ramah, dan Guan Tong tampak sangat bahagia. Namun, ketika ia melihat putrinya benar-benar meringkuk dalam pelukan seorang pria, raut wajahnya langsung muram. Jika orang-orang dari keluarga Jiang melihat ini, pernikahan antara keluarga Jiang dan keluarga Guan saya praktis dapat dibatalkan. Ayahku ada di sini. Guan Yanxin segera meninggalkan pelukan Jue Tian. Dilihat dari penampilannya, dia agak takut pada ayahnya. Jue Tian bertanya dengan suara rendah, apakah kamu masih berani bertaruh denganku? Guan Yanxin terkejut mendengarnya. Saat ia mendongak dan menatap wajah Jue Tian, ia melihat wajah yang penuh percaya diri, dan tatapan percaya diri itu memberinya rasa aman yang kuat. 353, cobalah menyentuhnya. Saya berani. Jue Tian mengangguk, tunggu di sini. Tanpa menjelaskan apa yang akan dilakukannya, Jue Tian menyatu dengan kerumunan dan menghilang dari pandangan Guan Yanxin. Hal ini menyebabkan Guan Yanxin menjadi tercengang. Yanxin, siapa pria itu? Guan Tong berjalan mendekat dan bertanya. Guan Yanxin berkata dengan serius, pacarku. Kau tahu hari apa hari ini? Apa kau benar-benar berniat memilih hari ini untuk membuatku marah? Teriak Guan Tong dengan suara rendah. Tindakan putriku pada dasarnya membawa malu pada keluarga Guan. Pernikahanku sendirilah yang memutuskan apa yang harus kulakukan. Guan Yanxin sangat tegas. Guan Yanxin lebih baik daripada Dong Fang Yuer dalam hal ini. Setidaknya, Guan Yanxin tahu untuk melawan. Namun, perlawanan Guan Yanxin sama sekali tidak ada gunanya. Kamu akan memutuskan apa yang akan kamu lakukan dengan pernikahanmu sendiri. Kemana pacarmu itu pergi? Apa dia punya nyali untuk berdiri di depanku? Guan Yanxin melihat sekeliling tempat tersebut dan menemukan bahwa Jue Tian benar-benar menghilang dari tempat tersebut. Jangan bilang, Profesor Jue kabur. Dia bertanya apakah aku berani bertaruh dengannya, namun dia malah melarikan diri seorang diri. Isi perutnya kecil banget. Kupikir dia laki-laki, tapi ternyata dia cuma sok berani. Lihatlah betapa tidak kompetennya pacarmu ini, dia langsung kabur begitu aku tiba di sini. Dari sini, terlihat betapa hina dan tidak kompetennya dia. Guan Tong tentu saja tidak suka melihat putrinya bersama orang biasa, atau mungkin, seseorang dari keluarga biasa. Baginya, pernikahan antara keluarga Jiang dan keluarga Guan adalah hal yang paling penting. Guan Yanxin menghela napas panjang. Aku salah menilai. Aku sungguh menyesali semua yang telah kukatakan padanya. Baiklah, jangan sedih, Jiang Zuo anak yang cukup baik. Nanti, saat dia tiba di tempat, kamu akan mengerti setelah mengenalnya. Guan Yanxin tetap diam, tampaknya sudah menyerah untuk melawan. Guan Tong menepuk pundak putrinya, Yanxin, ayah tahu bagaimana perasaanmu tentang pernikahan ini, tapi sebagai orang yang lahir di keluarga Guan, ada banyak hal yang harus kau terima dan serahkan, begitu pula denganku dulu. Ayah, aku mengerti, kata Guan Yanxin kecewa. Tatapannya masih mencari sosok Jue Tian di antara kerumunan, tetapi sayangnya, Jue Tian tampaknya benar-benar telah pergi dari tempat tersebut. Jue Tian saat ini berdiri di tangga keluar dan menghubungi Wei Chang. Jue Tian harus menghubungi Wei Chang karena ada beberapa hal yang Jue Tian benar-benar tidak tahu bagaimana cara melakukannya, misalnya, bagaimana membuat seorang wanita bersedia membantunya dengan rencananya. Jue Tian, aku juga sudah lama memikirkan pertanyaan ini. Nada bicara Wei Chang dipenuhi dengan ketidakberdayaan. Xiao Tang baru-baru ini kembali ke sekolahnya, dan sejak itu ia tinggal di asramanya. Sudah beberapa hari sejak terakhir kali aku melihatnya. Hal ini menyebabkan Wei Chang menjadi sangat khawatir. Xiao Tang tidak marah padaku, kan? Padahal sebenarnya Tang Wei memang sangat marah kepada Wei Chang. Paman Wei dan aku sudah tidur sekamar, dan sudah lama sekali dia tidak bereaksi apa-apa. Apa karena aku kurang cantik? Jelas bukan itu masalahnya, tapi Paman Wei jelas-jelas tidak mau menyentuhku. Karena itu, Tang Wei merasa sangat sedih, ia merasa Paman Wei tidak menyukainya sama sekali. Jue Tian bertanya dengan rasa ingin tahu, lalu, apakah kamu sudah sampai pada kesimpulan? Sudah?
Kesimpulan yang kuambil adalah wanita memang suka bertindak seenaknya dan melakukan hal-hal yang membingungkan. Wei Chang bingung ketika mengingat kembali hal-hal yang dilakukan Tang Wei setiap hari. Hal-hal membingungkan yang dilakukan Tang Wei adalah saat dia mencoba memberi isyarat pada Wei Chang untuk melakukan hal itu padanya, tetapi Wei Chang sama sekali tidak menyadari isyaratnya. Jue Tian berkata dengan lemah, "Aku bertemu dengan dua wanita yang sangat penting dalam menjalankan rencana yang mulia, namun aku tidak tahu bagaimana caranya agar mereka berbakti kepadaku. Aku tidak bisa membantumu dengan masalahmu ini. Lai Gu sepertinya lebih tahu tentang hal-hal semacam ini. Lagi pula, Lai Gu satu-satunya di antara kita yang berhasil menjaga hubungan baik dengan para wanitanya. Yang mulia selalu memiliki masalah hubungan dengan kedua nyonya, Xiao Tang dan saya juga memiliki konflik satu sama lain. Little Green dan Zishan masih belum mencapai tahap berbagi ranjang yang sama, dan hanya Lai Gu dan ketiga istrinya yang memiliki hubungan paling harmonis. Oh ya, Deat Mage dan Sun Fang juga memiliki hubungan yang cukup harmonis. Mereka berdua praktis menjadi panutan kami. Baiklah." Jue Tian memutuskan komunikasinya dengan Wei Chang, lalu segera menghubungi Lai Gu. Lai Gu saat ini sedang sibuk bekerja keras untuk menyerahkan pajak kepada istri-istrinya. Yiran dan Bai Xiaozhen sudah berbaring di tempat tidur dengan ekspresi puas di wajah mereka, dan Lai Gu saat ini sedang sibuk memuaskan Wenxia. "Lai Gu, aku punya pertanyaan untukmu," kata Jue Tian. Lai Gu berkata sambil terengah-engah, "Ada apa? Bagaimana caranya agar seorang wanita bersedia melakukan sesuatu untukku?" Lai Gu berkata dengan serius, "Memangnya perlu berpikir. Lakukan saja dengan sekuat tenaga." "Melakukan apa?" Jue Tian bingung. "Melakukan apa? Bukankah sudah jelas? Kalau kamu ingin membuat seorang wanita patuh, kamu harus melakukannya sampai dia tunduk. Ini teori Lai Gu. Lihatlah ketiga istriku tersayang, jika aku bilang ke kiri, mereka akan ke kiri, dan jika aku bilang ke kanan, mereka akan ke kanan. Dan jika mereka tidak mau mendengarkanku, aku hanya perlu melakukannya sampai mereka mau mendengarkanku. Aku sudah menguji metode ini dan selalu berhasil. Sebenarnya, Ye Hua bisa saja mencoba meniru teori Lai Gu. Jika Ye Hua menghabiskan seluruh energi istri-istrinya, kemana mereka akan punya energi untuk mencari kesalahannya? Kedua istrinya justru memiliki terlalu banyak energi, tetapi tidak ada tempat untuk menyalurkan energi mereka. Jue Tian mengerutkan keningnya rat-rat. Apakah itu benar-benar akan berhasil? Dengarkan saja aku, pasti berhasil. Lihatlah yang mulia, karena dia tidak mendengarkanku, dia terus-menerus bertengkar dengan kedua wanita itu. Jue Tian merasa apa yang dikatakan Lai Gu masuk akal, aku akan memikirkannya. Baiklah, kamu bisa melanjutkan dan memikirkannya. Aku masih punya urusan lain yang harus kuurus. Setelah memutus komunikasi dengan Jue Tian, Lai Gu tampak seperti telah berubah menjadi motor bertenaga listrik, frekuensinya bertambah cepat, dan erangan terus-menerus keluar dari mulut Wenxia. Keterampilan memijatku benar-benar menjadi semakin baik. Di antara mereka, Lai Gu adalah yang paling bahagia. Tentu saja, para istri Lai Gu juga sangat bahagia karena mereka bisa menikmati kemurahan hati suami mereka. Jue Tian bersandar pada pegangan tangga dan menghela napas dalam-dalam. Apakah saya benar-benar harus mengorbankan tubuh saya? Aku merasa kehilangan yang amat besar bagiku jika aku harus mengorbankan tubuhku. Akan tetapi, demi rencana yang mulia, saya tidak keberatan meskipun harus mengorbankan tubuh saya. Namun, bagaimana caranya agar saya memiliki kesempatan untuk melakukannya bersama mereka? Jue Tian tidak punya pilihan selain meminta bantuan Baidu. Menyisipkan narkoba ke dalam minuman, membuat wanita mabuk, dan berbagai metode aneh lainnya bermunculan di Baidu. Hal ini menyebabkan Jue Tian menggelengkan kepalanya. Cara-cara itu terlalu tercela. Aku, Jue Tian, tidak suka menggunakan cara-cara tercela seperti itu. Bang! Pintu tangga tiba-tiba terbuka, dan seorang pria yang sedang memegang lengan seorang wanita terlihat mendorong wanita itu ke dinding. Jue Tian melihatnya dan dia menemukan bahwa itu sebenarnya muridnya, Dongfang Yuer, dan orang itu dari keluarga Bai. Ini agak menarik. Dongfang Yuer, apa maksudmu ini? Apa kau benar-benar tidak mau memberiku muka? Bai Qi membanting tangannya ke dinding,
dan getaran suaranya membuat telinga kanan Dongfang Yuer mati rasa. Aku bertanya padamu. Melihat Dongfang Yuer tetap diam, Bai Qi merasakan amarah melonjak dari hatinya. Kau tidak mengizinkanku menyentuhmu, kan? Aku hanya akan menyentuhmu hari ini. Sambil berbicara, Bai Qi mencium Dongfang Yuer, dan Dongfang Yuer menjadi pucat karena ketakutan saat dia menggunakan kedua tangannya dan melawan dengan seluruh kekuatannya. Kamu bilang kamu tidak akan menyentuhku. Aku akan menyentuhmu hari ini. Tak seorang pun akan bisa menghentikanku. Wajah Dongfang Yuer memucat. Namun, ketika melihat raut wajah Bai Qi yang jahat, entah dari mana ia mendapatkan kekuatannya, ia langsung menendang selangkangan Bai Qi. Bai Qi langsung tercengang. Tepat setelah ditendang di selangkangan, Bai Qi mengangkat tangannya dan menamparkan wajah Dongfang Yuer, lalu memegang selangkangannya dengan tangannya, pelacur. Aku akan membunuhmu hari ini. Dongfang Yuer jatuh ke tanah setelah ditampar Bai Qi. Namun, ia tidak menangis. Ia merasa tidak apa-apa selama ia tidak dilecehkan, dan dipukuli sampai mati bisa dianggap sebagai cara untuk akhirnya terbebas. Setelah bersantai sejenak, Bai Qi akhirnya merasa jauh lebih baik, dan tepat ketika dia hendak memberi Dongfang Yuer pelajaran, suara langkah kaki terdengar dari samping. Jue Tian telah mengamati mereka berdua cukup lama, dan dia merasa bahwa ini adalah kesempatan bagus baginya. Ini kesempatan emas, aku tak boleh melepaskan kesempatan ini. Dia muridku, coba sentuh dia dan lihat apa yang terjadi. Jue Tian perlahan berjalan mendekat, suaranya sedingin es. Demi mendapatkan kepercayaan Dongfang Yuer, Jue Tian rela membunuh Bai Qi. Lagi pula, Bai Qi tidak akan memberi pengaruh apapun pada rencana Jue Tian, tetapi jika Bai Qi berubah menjadi mayat, Bai Qi mungkin akan memberi sedikit pengaruh pada rencana Jue Tian. Jue Tian membantu Dongfang Yuer bangkit dari tanah, lalu dengan lugas menarik Dongfang Yuer ke pelukannya dan menghiburnya. Jangan takut, guru ada di sini untuk melindungimu. 354, aku menyukaimu. Kalau saja Jue Tian tidak menyukai wanita, Jue Tian pastilah ahli dalam merayu gadis. Waktu yang dipilih Jue Tian sangat akurat, dia muncul tepat di saat Dongfang Yuer merasa paling tidak berdaya. Selanjutnya, ketika Jue Tian memeluk dan menghibur Dongfang Yuer merasa tersentuh. Selain senior perempuan hari itu, ini adalah orang kedua yang bersedia maju dan berbicara atas nama saya. Orang lain bahkan tidak akan berani menentang keluarga Bai. Kamu guru pacarku? Tanya Bai Qi bingung. Sambil membelai rambut indah Dongfang Yuer, Jue Tian berpikir, aku benar-benar ingin membunuh wanita ini. Wanita, aku benci wanita. Namun, demi rencana yang mulia, Jue Tian menahan keinginannya, aku bukan hanya gurunya, tapi aku juga laki-lakinya. Hal ini menyebabkan Bai Qi terkejut. Dan bahkan Dongfang Yuer pun terkejut. Aku tahu Profesor Jue tengah berusaha menolongku, tapi Bai Qi ini dari keluarga Bai. Profesor Jue, jangan bicara lagi. Dongfang Yuer mencoba memberitahu Jue Tian untuk tidak membantunya, atau dia akan mendapat masalah dengan keluarga Bai. Namun, ketika kata-kata Dongfang Yuer jatuh ke telinga Bai Qi, artinya benar-benar berubah. Dongfang Yuer ini sebenarnya menyuruhnya untuk tidak mengatakan apa-apa lagi tentang hubungan mereka. Jadi, Dongfang Yuer ini sudah punya pacar. Pantas saja dia tidak mengizinkanku menyentuhnya, dia pasti takut aku tahu dia sudah tidak perawan lagi. Aku, tuan muda hebat keluarga Bai, benar-benar telah diselingkuhi. Ini sungguh memalukan. Aku akan membunuh kalian berdua hari ini. Mengandalkan kekuatan kakak perempuannya, Bai Qi telah melakukan banyak sekali kejahatan, ditambah fakta bahwa orang lain tidak berani memprovokasinya, hal itu membuatnya makin sombong. Terutama pada masa ini, karena kakak perempuannya akan menjadi kepala keluarga bangsawan, keangkuhannya praktis mulai meluas tanpa batas. Ketika kakak perempuannya menjadi kepala keluarga bangsawan, dia juga akan menjadi tuan muda keluarga bangsawan. Karena itu, dia tidak lagi memandang siapapun, apalagi orang seperti Dongfang Yuer yang berasal dari keluarga terbelakang. Tentu saja, Bai Qi juga memiliki beberapa keterampilan bela diri, hanya saja, dia hanya sedikit lebih kuat dibandingkan dengan orang biasa. Jue Tian mengangkat tangannya dan menamparkan wajah Bai Qi, melemparkan Bai Qi hingga ia roboh ke dinding. Bai Qi memegangi pipinya dan menatap Jue Tian dengan tak percaya, beraninya kau memukulku.
Kau tahu siapa kakak perempuanku? Tahukah kau siapa aku? Aku tuan muda keluarga Bai. Aku hanya perlu memberi perintah, dan kalian berdua harus mati. Wajah tampan Bai Qi tampak sangat menakutkan. Pertumbuhan kekuatan keluarga Bai akhir-akhir ini telah membuat Bai Qi menjadi sangat puas diri. Dongfang Yuer melepaskan pelukan Jue Tian dan membungkuk pada Jue Tian, lalu berkata, Profesor Jue, terima kasih telah membantu saya, tapi tolong jangan bantu saya lagi, atau Anda akan berada dalam bahaya. Dongfang Yuer benar-benar gadis yang baik, dia lebih suka tetap berada dalam bahaya daripada membahayakan orang lain bersamanya. Namun, Jue Tian tidak merasakan apapun tentang tindakan Dongfang Yuer. Saat ini, Jue Tian hanya memikirkan perintah yang mulia, tidak ada yang lain. Keluar dari sini, kata Jue Tian dengan serius. Bai Qi tertegun sejenak, dan tak ada keanehan yang terlihat di raut wajahnya. Aku akan pergi dari sini, tapi jangan biarkan aku bertemu kalian berdua lagi. Kalau tidak, aku akan menghajar kalian berdua sampai mati. Setelah selesai berbicara, Bai Qi meninggalkan tangga. Seperti yang dipikirkan Jue Tian, Bai Qi hanya akan berguna jika dia berubah menjadi mayat. Sedangkan untuk Dongfang Yuer, Jue Tian masih banyak gunanya. Apakah kamu baik-baik saja? Jue Tian bertanya dengan khawatir. Dongfang Yuer menggelengkan kepalanya, Profesor Jue, Anda harus segera pergi dari tempat ini, atau kalau tidak, Dongfang Yuer membuka lebar mata indahnya dan menatap tak percaya pada pria angkuh dan mendominasi yang ada di depannya. Dia benar-benar menciumku. Haruskah aku mendorongnya? Tapi kenapa aku merasa kaki dan tanganku seolah tak berdaya sama sekali? Jue Tian hendak muntah, namun ia menahan keinginannya untuk muntah dan terus mencium Dongfang Yuer. Dongfang Yuer terkait dengan kasus pemusnahan keluarga Dongfang, dan Guan Yanxin memiliki banyak informasi mengenai keluarga bangsawan. Aku harus menangkap kedua gadis ini apapun yang terjadi. Kalau keadaannya jadi buruk, aku akan belajar dari Lai Gu dan langsung melakukannya dengan mereka. Meskipun melakukannya bersama mereka agak menjijikkan, aku akan menganggapnya seperti aku digigit dua anak anjing. Perlu diketahui bahwa tubuh asli Jue Tian adalah seekor kucing, dan dia sangat terobsesi dengan kebersihan. Jika memungkinkan, dia bahkan tidak akan mau menyentuh kedua wanita itu. Setelah memisahkan bibirnya dari bibir Dongfang Yuer, Jue Tian menatap Dongfang Yuer dan berkata, tenanglah, tidak akan ada seorang pun yang bisa menindasmu lagi mulai sekarang, selain aku. Saya, Profesor Jue, kami tidak bisa. Terima kasih atas niat baik Anda. Wajah Dongfang Yuer memerah, dan setelah selesai berbicara, dia berniat untuk pergi. Jue Tian memberinya rasa aman yang kuat, membuat hatinya terasa hangat saat berada dalam situasi berbahaya. Oleh karena itu, ia merasa bahwa itulah alasan yang lebih kuat untuk tidak membiarkan Jue Tian terluka. Namun, Jue Tian tidak akan membiarkan Dongfang Yuer pergi. Ia menarik Dongfang Yuer kembali kepadanya dan menekannya ke dinding. Dongfang Yuer menundukkan kepalanya, tidak berani menatap langsung ke arah tatapan Jue Tian. Apakah kamu masih ingin terus membiarkan dia menindasmu? Jue Tian bertanya dengan dingin. Ini takdirku, kata Dongfang Yuer dengan suara rendah. Jue Tian memegang dagu Dongfang Yuer dan mengangkat kepalanya, lalu berkata dengan lemah, sekarang kau punya kesempatan untuk mengubah nasibmu. Profesor Jue, aku tidak ingin melibatkanmu dalam masalahku. Harus kuakui, Dongfang Yuer memiliki pandangan yang baik terhadap Jue Tian. Kalau tidak, dia tidak akan membiarkan Jue Tian mencuri ciuman pertamanya. Tentu saja, itu juga merupakan ciuman pertama Jue Tian, tetapi Jue Tian hanya merasa ingin muntah ketika dia pertama kali berciuman dengan Dongfang Yuer. Yuer, aku menyukaimu. Setelah mengatakan itu, Jue Tian benar-benar ingin menamparkan dirinya sendiri. Ini benar-benar menjijikkan. Tapi, demi rencana yang mulia, aku akan menanggungnya. Lagi pula, setelah aku selesai menjalankan rencana yang mulia, aku tidak akan membutuhkannya lagi. Dongfang Yuer tercengang saat menatap Jue Tian dengan ekspresi bingung di wajahnya. Song Xiao benar sekali, dia memang tampan, dan dia juga memberiku rasa aman yang kuat. Kalau bukan karena keadaanku, aku pasti akan menjadi pacarnya. Profesor Jue, mohon bersikaplah bermartabat. Setelah selesai berbicara, Dongfang Yuer lari, dan ada air mata di sudut matanya.
Jue Tian tercengang, wanita ini benar-benar mampu lolos dari keperkasaan tatapanku. Coba lihat Guan Yanxin itu, dia benar-benar terpesona oleh penampilanku, namun Dong Fang Yuer ini sama sekali tidak tersentuh oleh penampilanku. Ini agak menarik, saya justru menyukai hal-hal yang sulit. Malam ini, Bai Qi harus mati, dan lebih jauh lagi, ia harus mati di tempat terbuka. Jue Tian mengeluarkan sapu tangan dan menyekat tangannya dengan sapu tangan itu, lalu berjalan keluar tangga. Saat ini, perjamuan telah mencapai puncaknya. Kepala keluarga Guan Family, Guan Tong, saat ini sedang memberikan pidato di atas panggung. Dan orang-orang dari keluarga Jiang juga telah tiba. Kepala keluarga Jiang, Jiang Yuanzhu, dan pria tampan yang duduk di samping Jiang Yuanzhu adalah putra kecil Jiang Yuanzhu, Jiang Jianhua. Jiang Jianhua tampak agak aneh, dia tampak agak lamban. Bukan karena Jiang Jianhua sakit jiwa, tetapi karena Jiang Jianhua takut pada orang asing, dia jarang keluar rumah sepanjang tahun. Karena Jiang Jianhua sudah menginjak usia menikah, Jiang Yuanzhu menaruh perhatian pada putri kecil keluarga Guan. Kedua keluarga tersebut memiliki status sosial yang sangat cocok, sehingga dengan adanya pernikahan, kedua keluarga tersebut akan menjadi kerabat yang setara. Di masa mendatang, jika ada masalah, kedua keluarga dapat membicarakannya bersama-sama. Guan Tong, yang berada di atas panggung, telah menyampaikan banyak hal, dan sekarang, akhirnya tiba saatnya untuk mengemukakan topik utama hari ini. Sebenarnya, ada hal yang membahagiakan untuk saya umumkan hari ini, yaitu pernikahan antara keluarga Jiang dan keluarga Guan saya. Mari kita sambut kedua pengantin baru kita. Guan Tong memimpin tepuk tangan. Guan Yanxin tampak cantik dan berwibawa, sebagai seorang wanita yang berasal dari keluarga bangsawan. Guan Yanxin dapat dihitung sebagai wanita yang relatif luar biasa. Di sisi lain, punggung Jiang Jianhua melengkung, ia tampak sedikit gugup, dan tatapannya bergerak-gerak gelisah. Dari penampilannya, ia tampak tidak suka berada di tempat seperti ini. Sikap Jiang Jianhua membuat orang lain menggelengkan kepala dan berpikir, Jiang Jianhua ini tidak layak untuk Guan Yanxin itu. Guan Yanxin telah menyapa Jiang Jianhua ketika dia tiba di tempat tersebut sebelumnya, dan dia sudah menyerah. Inilah takdirku, menikah dengan lelaki pengecut. Meskipun penampilan Jiang Jianhua tidak bagus, tatapannya sesekali melirik Guan Yanxin, tampak sangat puas dengan istrinya ini. Namun, ia tidak berani menatap langsung ke arahnya, tampak malu. 355, perubahan mendadak. Jiang Yuanzhu berdiri dari tempat duduknya, membetulkan kerah bajunya, lalu perlahan berjalan menuju panggung dengan aura yang mengesankan terpancar darinya. Cara Jiang Yuanzhu berjalan menuju panggung saja sudah mendapat tepuk tangan dari banyak kepala keluarga. Baiklah, pada kenyataannya, para kepala keluarga itu hanya menjilat Jiang Yuanzhu. Jiang Yuanzhu mengangkat tangannya, memberi isyarat kepada semua orang untuk tenang, lalu menepuk bahu putranya. Seketika itu juga, si pemuda ketakutan dan tampak seperti hendak dipukuli oleh ayahnya. Melihat reaksi putranya, Jiang Yuanzhu melotot ke arah putranya. Jangan mempermalukan diri sendiri di depan banyak orang. Akan tetapi, setelah dipelototi oleh ayahnya, Jiang Jianhua menjadi semakin takut. Mungkin karena trauma dipukuli ayahnya waktu kecil, sekarang kalau ayahnya melotot dia langsung takut. Luruskan punggungmu. Jiang Yuanzhu tiba-tiba menepuk pinggang putranya. Seketika, Jiang Jianhua menegakkan punggungnya dan sedikit mengangkat dagunya, tampak seperti seorang prajurit yang disuruh berdiri tegap. Jika Jiang Jianhua sedikit lebih percaya diri, ia bisa dianggap sebagai individu yang berbakat. Sayangnya, pengalamannya dipukuli oleh ayahnya semasa kecil membuatnya trauma, dan akhirnya kehilangan kepercayaan diri sama sekali. Putraku beruntung sekali bisa memiliki istri yang berbudi luhur seperti Yanxin, dan pernikahan mereka berdua ini juga merupakan momen membahagiakan bagi keluarga Jiangku. Guan Tong tentu saja harus mengucapkan beberapa kata sopan sebagai balasannya. Lemak di wajah Guan Tong mulai bergetar saat ia berkata, "Saudara Jiang, Anda terlalu sopan. Yanxinku beruntung bisa menikah dengan keluarga Jiang. Lagi pula, penampilan Jianhua yang mengesankan dan berwibawa sulit ditemukan di dunia ini." Ucapan sopan santun dari kedua kepala keluarga itu membuat semua orang merinding. Sementara itu, Guan Yanxin yang berdiri di samping tampak linglung,
sepertinya dia telah kehilangan jiwanya. Sebenarnya semua orang tahu bahwa Guan Yanxin tidak punya pilihan dalam pernikahan ini, demi mengikat kedua keluarga bersama, pernikahan antara Guan Yanxin dan Jiang Jianhua dibutuhkan. Katakan beberapa patah kata, kata Jiang Yuanzu dengan suara rendah kepada putranya. Hari ini dihitung sebagai hari pengumuman pernikahan Jiang Jianhua dan Guan Yanxin. Setelah pengumuman ini, mereka akan bertunangan, lalu menikah. Sebagai seorang pria, wajar saja jika Jiang Jianhua harus mengatakan beberapa patah kata untuk mengungkapkan perasaannya. Namun, ketika melihat kerumunan besar di depannya, rasa malu muncul di wajahnya, dan dia tidak mampu mengucapkan sepatah kata pun. Tidak yakin siapa yang mulai bertepuk tangan, semua orang mulai bertepuk tangan untuk menyemangati Jiang Jianhua. Melihat pemandangan itu, tampak seolah-olah Jiang Jianhua adalah anak taman kanak-kanak yang hanya mampu berbicara setelah didorong oleh orang dewasa. Hal ini menyebabkan ekspresi Jiang Yuanzu menjadi sedikit jelek. Namun, tepuk tangan itu memang sedikit berguna. Aku sangat menyukainya, kata Jiang Jianhua sambil tergagap. Meskipun sulit bagi Jiang Jianhua untuk berbicara di depan orang banyak, ia berhasil melakukannya, dan Jiang Yuanzu merasa senang melihat putranya berhasil berbicara di depan orang banyak. Mendengar apa yang dikatakan Jiang Jianhua, Guan Tong merasa tenang. Untung saja putriku menikah dengan Jiang Jianhua ini. Lagi pula, dengan kecerdasan putriku, setidaknya dia tidak akan diganggu olehnya. Tepuk tangan mulai bergema sekali lagi. Yanxin, kemarilah dan katakan beberapa patah kata, kata Guan Tong kepada putrinya. Guan Yanxin kembali sadar, lalu bertanya dengan rasa ingin tahu, apa yang kau katakan? Petik 2, petik 2. Sudut mulut Guan Tong berkedut. Ekspresi wajah Jiang Yuanzu langsung tenggelam. Dan Jiang Jianhua menjadi murung. Sang Dewi tidak mendengar apapun yang aku katakan tadi. Guan Tong tersenyum dan berkata dengan suara rendah, katakan saja kau menyukai Jiang Jianhua, dan itu akan berhasil. Guan Yanxin sama sekali tidak menyukai Jiang Jianhua. Ia tidak menyukai pria yang ragu-ragu dan penakut. Ia merasa pria seperti itu tidak jantan dan lebih lemah darinya. Namun, apa lagi yang dapat dilakukannya terhadap situasi saat ini? Ayo bicara, Guan Tong berteriak dengan suara rendah, sambil tersenyum paksa. Guan Yanxin tahu bahwa tidak mungkin baginya untuk tidak mengatakan apapun. Setelah melangkah maju, Guan Yanxin mengangkat dagunya yang penuh kebanggaan, dan segera, dia melihat Jue Tian yang telah kembali ke tempat tersebut. Dia tidak meninggalkanku. Dia kembali. Hati Guan Yanxin yang sudah menyerah mulai memberontak lagi. Aku lebih baik mati daripada menikah dengan pria seperti ini. Tidak masalah jika kalian semua ingin membentuk aliansi, tapi kalian semua tidak bisa menjadikan aku korban untuk membentuk aliansi. Melihat putrinya tiba-tiba tersenyum, Guan Tong punya firasat buruk. Sementara itu, Jiang Yuanzu dan Jiang Jianhua mengira Guan Yanxin tersenyum karena dia gembira, dan karena itu, mereka merasa gembira. Aku menyukainya, kata Guan Yanxin dengan lugas dan berani, membuat semua orang tak bisa menahan rasa hormat padanya. Sebagai wanita bangsawan, Guan Yanxin berani melakukan ini. Guan Tong tahu persis bahwa ini akan terjadi. Kakak laki-laki Guan Yanxin berdiri di sampingnya, dan tatapannya tertuju pada Jue Tian yang berjalan mendekati mereka. Senyum yang tersungging di wajah ayah dan anak keluarga Jiang itu seketika membeku. Benar sekali, Guan Yanxin meneriakkan 3 kata itu sambil menunjuk Jue Tian. Guan Yanxin memang orang yang berani. Jue Tian sangat puas dengan hasilnya. Gara-gara aku, hubungan antara keluarga Guan dan keluarga Jiang jadi renggang. Sekarang, aku harus berusaha lebih keras lagi dan membuat hubungan mereka semakin memburuk. Jue Tian membetulkan kacamatanya, memasukkan tangan kirinya ke saku celana, lalu mengulurkan tangan kanannya dan menggunakan jarinya untuk memberi isyarat kepada Guan Yanxin agar menghampirinya. Hati semua orang menjadi sedih. Kau sama sekali tidak menganggap penting kedua keluarga itu, beraninya kau memanggil Guan Yanxin untuk datang kepadamu. Lagi pula, Guan Yanxin berasal dari keluarga bangsawan, tapi tindakanmu yang mengisyaratkan dia untuk datang kepadamu dengan jarimu itu sangat merendahkan, seolah-olah kau sedang mengisyaratkan seorang pelacur untuk datang kepadamu. Meskipun Guan Yanxin menyukaimu, dia tidak akan datang kepadamu.
Lagi pula, wanita yang berasal dari keluarga bangsawan itu sangat sombong. Namun, semua orang akan kecewa. Dengan senyum penuh kegembiraan di wajahnya, Guan Yanxin berlari ke arah Jue Tian, tampaknya seperti burung kenari yang keluar dari sangkarnya. Di mata Guan Yanxin, Jue Tian tampak sangat dingin dan mendominasi saat dia memberi isyarat agar Guan Yanxin mendekat dengan jarinya. Saya suka sekali menaklukkan pria seperti ini, yang dingin namun juga mendominasi di saat yang sama. Semua orang menyaksikan Guan Yanxin melemparkan dirinya ke pelukan pria itu. Tak lama kemudian, mereka melihat lelaki itu benar-benar mencium bibir Guan Yanxin, dan yang lebih penting lagi, lelaki itu benar-benar meletakkan tangannya di pantat Guan Yanxin dan mencengkeramnya. Pria ini benar-benar mencengkeram pantat Guan Yanxin tepat di depan kita. Dia praktis tidak berniat hidup untuk melihat matahari esok hari. Di tengah kerumunan, saat Dongfang Yuer melihat Jue Tian mencium Guan Yanxin, dia perlahan memalingkan wajahnya dari mereka. Guan Yanxin saat itu benar-benar mabuk, dia benar-benar lupa di mana dia berada saat itu. Ciuman pertamaku benar-benar direnggut dariku di tempat seperti ini terasa luar biasa. Guru mencengkeram pantatku begitu kuat hingga mulai terasa sakit, ini sangat mengasyikkan. Setelah berciuman cukup lama, dengan wajah memerah, Guan Yanxin merengkuh Jue Tian dalam pelukannya. Melihat raut wajahnya, jelas bahwa Jue Tianlah satu-satunya orang yang bersedia ia nikahi. Sementara itu, Jue Tian merasa seperti hendak muntah. Saya harus pergi dan membeli beberapa obat antiemetik, saya pasti akan membutuhkannya di masa mendatang. Ayah, lihat dia dicium pria lain, aku sudah tidak menyukainya lagi. Jiang Jianhua agak belak-belakan. Melihat dewinya, Guan Yanxin, dicium orang lain, ia menjadi sangat cemburu dan tidak menginginkannya lagi. Sementara itu, dengan ekspresi serius di wajahnya, Jiang Yuanzu menatap Guan Tong dan bertanya, Guan Tong, kau harus memberiku penjelasan yang bagus untuk ini. Setelah selesai berbicara, Jiang Yuanzu memanggil putranya dan bersiap meninggalkan tempat tersebut. Melihat hal itu, Guan Tong berteriak dengan tergesa-gesa, Saudara Jiang, putriku tidak bisa berpikir jernih. Ayah, pikiranku sangat jernih sekarang. Guan Yanxin tertawa, lalu dengan berani mencium bibir Jue Tian. Tekstur bibir guru itu memang bagus, bahkan ada wangi yang keluar dari bibir guru itu. Kau, Guan Tong sangat marah hingga mulutnya hampir mengatup. Melihat itu, Jiang Yuanzu mendengus dan berkata dengan dingin, Guan Tong, ini putri yang kau besarkan. Beraninya kau mempermalukan keluarga Jiangku. Saudara Jiang, apa maksudmu? Aku tidak bermaksud melakukan ini. Kenyataannya, Guan Tong sudah bersikap sangat rendah hati terhadap seseorang dengan identitas seperti dirinya. Bagaimanapun, Guan Tong tetaplah seorang kepala keluarga bangsawan, dan ia memiliki status yang sama dengan Jiang Yuanzu. Jue Tian sangat puas dengan perkembangan situasi. Di hadapan semua orang, Jue Tian mencium Guan Yanxin dengan sepenuh hatinya, bahkan tangannya meraba perut bagian bawah Guan Yanxin. Itu benar-benar merusak pemandangan. Jika tidak ada orang lain di tempat itu, siapa tahu apa yang akan dilakukan mereka berdua. Lihatlah bagaimana putrimu bertingkah. Apa ada yang salah dengan perkataanku? Jiang Yuanzu menunjuk Guan Yanxin yang sedang berciuman dengan Jue Tian dan berteriak. Kenyataannya, Guan Tong juga merasa sangat marah. Putriku benar-benar berciuman dan berpelukan dengan seorang pria di depan banyak orang, sampai-sampai wajahku tercoreng olehnya. Tepat ketika ketegangan antara kedua keluarga meningkat, keributan terdengar dari kerumunan. Kau benar-benar anak yang hilang. Suara itu milik Tang Wushuang. Aku bukan anak yang hilang. Omong kosong. Dengan raut wajah yang penuh keluhan, Baiki tampak seperti baru saja menerima pukulan telak dari perkataan Tang Wushuang. Setelah selesai berbicara, ia langsung berlari menuju balkon, lalu melompat dari balkon tepat di depan mata semua orang. Seluruh tempat menjadi sunyi, sampai akhirnya terdengar suara, Tam. Baiki, Bai Cixin berteriak. Selanjutnya bab 356.